Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita sekalian sidang jemaat Tuhan. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita masuk dalam ibadah. Dan sekarang kita bersama tundukkan kepala untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kembali kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, membawa hidup ini, hidup yang serba banyak kekurangan dan kelemahan. Biar Tuhan senantiasa menyucikan hati, pikiran, pandangan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan sangat-sangat mengundang kami, hadirat-Mu hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, memberkati ibadah kami, dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah PA ini kami serahkan diri kepadamu, biar pemakaian-Mu semakin nyata kepada kami sekalian Tuhan. Demikian pula alat yang kami gunakan Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau kuasai, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang menghalangi jalanan ibadah ini, terutama alat-alat kami ini Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam tugas penggembalaan, dimanapun hamba-Mu boleh menggembalakan sidang-Mu. Sertakan pembukaan firman-Mu, pengurapan yang sama, Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku Pesalu, nomor 71. Siapakah manusia? Pesalu 71. Siapakah manusia? bagi
Dia diciptakan oleh kuasa penyucian firman, untuk kelak menjadi sama dengan Dia. Haleluya. Tuhanku ingin berterima kasih oleh sebab kasih dan perhatian-Mu. Dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu. Haleluya. Lewat pujian ini kita diingatkan kembali siapakah kita manusia ini. Orang yang tidak ada arti apa-apa, yang berdosa, tetapi kita mendapatkan satu perhatian Tuhan. Sampai pada akhirnya betul-betul kehidupan kita yang mendapatkan perhatian Tuhan ini menjadi sama dengan Dia oleh karena penyucian firman Tuhan. Ini yang begitu dahsyat yang kita alami, sebab kita menyadari, saudaraku, kalau bukan Tuhan kita nggak tahu jadi apa, tapi Tuhan sudah menjadikan kehidupan kita yang tidak berarti, yang tidak diperhatikan, mendapatkan satu perhatian, dan kita juga mengalami kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa beribadah melayani Tuhan sampai sekarang ini. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita terutama untuk kita masuk dalam firman Tuhan, saudaraku. Kita akan melakukan pujian dari buku Pesalu juga. Buku Pesalu nomor 107, biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan, biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan, biar ku hidup ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan, biar ku minum ke sungai-Mu Tuhan, biar ku hidup, biar ku datang, biar ku hidup. Biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan, biar ku datang ke sungai-Mu Tuhan,
Tuhan, biarku biarku minum, biarku hidup. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama untuk menerima sabda Tuhan. Benar Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu, datang ke sungai-Mu, untuk kami boleh meminum air firman-Mu Tuhan, yang bisa menyegarkan, menyejukkan hati kami, bahkan menenangkan, mendamaikan kami Tuhan. Hanya firman-Mu lah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami sekalian, dan itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau menolong kami, menyucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, supaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh kami nikmati, kami rasakan, dan kami boleh mengalami kepuasan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biarlah kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menemplak, menyatakan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami penyucian dan pembaharuan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami, sampai sewaktu-waktu Engkau datang yang kedua kali, memperbaharui kami, menyempurnakan kami, hingga kami sama seperti Engkau, sempurna mulia adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Biar Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga dudukkan dengan tenang, dengan baik, sehingga mereka semua boleh merasakan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dudukkan dengan baik untuk supaya mereka boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyampaikan ucapan selamat, ya selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada ibadah sore hari ini, ibadah PA, pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Saku dalam susunan tabernakel itu terkena meja roti sajian, ya satu-satunya ya alat, ya dari 3 alat itu saku yang betul-betul ya membawa kehidupan kita lewat pendalaman Alkitab yang disertai perjamuan suci ini, untuk membawa kita untuk sewaktu-waktu mencapai suatu kedewasaan yang penuh, membawa suatu kedewasaan yang penuh, untuk sampai pada akhirnya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang kita rindukan, yang kita harapkan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan, baik itu ibadah raya pada hari Minggu, ibadah pendalaman Alkitab seperti semacam ini, maupun ibadah doa penyembahan besok yang akan kita laksanakan. Biar ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, ya biar kita tekuni dengan hati yang sungguh, hati yang rindu kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya, bukan saja Tuhan menyediakan sesuatu yang begitu heran kepada kita, tetapi yang menyangkut kehidupan kita yang masih ada di bumi ini, yang juga menyangkut kebutuhan hidup kita. Maka Tuhan pun lewat ibadah ini, ya lewat kita mendengarkan firman Allah, lewat kuasa firman Allah yang kita yakini itu, ya sanggup untuk menciptakan segala sesuatu yang mungkin tidak ada. Baginya tidak ada barang yang mustahil.
Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepadaku dan saya yakini saudaraku, dan Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Ini yang saya yakini, saya percayai saudaraku, dan itu sebabnya biarlah setiap perkataan Tuhan itu, ya, setiap perkataan Tuhan lewat firman Allah itu saudaraku, kita terima itu sebagai firman Allah. Perkataan yang tertulis dalam Alkitab ini saudaraku, biar kita belajar untuk menerima yang kita terima, yang kita baca, yang sekarang kita terima ini adalah firman Allah, wujud dari pribadi Tuhan sendiri di dalam firman-Nya untuk kita di zaman-zaman sekarang ini. Sebab kita secara fisik kita sudah tidak bisa melihat Tuhan. Dia sudah naik dan sekarang dia sudah ada di surga, tetapi Tuhan memberikan firman Allah ini, meninggalkan firman Allah ini untuk kita. Sebab firman itu adalah pribadi Allah sendiri yang sudah menjadi manusia, bukan menjelma, tapi menjadi manusia lewat proses yang namanya kelahiran, dikandung oleh Ibu Maria, ya selayaknya manusia pada umumnya, dan dia juga dilahirkan, tapi dia juga mati, ya. Tapi dia juga bangkit dari antara orang mati, dan dia juga naik. Dia sudah naik, yang nanti tanggal 26 Mei ini kita akan rayakan hari kenaikan Tuhan. Tetapi satu hal yang belum terlaksana dan itu sangat kita rindukan adalah kedatangan Dia yang kedua kali. Sebagai Raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga untuk mempelai wanitanya. Itulah gereja sempurna yang di hari-hari ini Tuhan persiapkan lewat pengajaran firman Allah yang Tuhan bukakan untuk kebutuhan sidang jemaatnya. Kebutuhan sidang jemaatnya yang adalah mempelai perempuannya, istrinya. Ya, itu sebabnya biar kita di hari-hari ini kita mau ditingkatkan oleh Tuhan lewat firman Allah yang kita dengar dalam ibadah kita, dalam gereja kita, lewat ibadah-ibadah dalam kandang penggembalaan ini, kita dipelihara oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita kembali, saudaraku, dalam pemeriksaan kita, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke-9, saudaraku, secara keseluruhan ayat 35 sampai 38, saudaraku, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Jadi dari tema, dari perikop ini, saudaraku, kita bisa melihat hatinya Tuhan. Kita bisa melihat hatinya Tuhan itu, hati Tuhan itu sesungguhnya ya tidak pilih kasih. Mata Tuhan tertuju kepada umat manusia yang ada di bumi ini, yang ada di bumi ini, tetapi terutama adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 kalau tidak salah, coba kita akan membaca bagaimana Tuhan itu. Saya ingin menunjukkan ini, saudaraku, sebab di perikopnya itu belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, ya. Pasal yang ke-33 maksud saya, ya. Pasal yang ke-33. Lebih dulu ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Jadi tidak mengherankan kalau perikop ini dikatakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Banyak orang yang layak untuk menerima belas kasihan. Itulah
Ya, karakter daripada Allah Tuhan itu adalah kasih. Allah itu kasih. Kalau sekarang dia menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang, itu bukan hal yang mengherankan. Namun demikian di pasal 34, saudaraku, ayat yang ke-16. Pasal 34 ayat yang ke-16, perhatikan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lah, tadi disebutkan kepada semua atau kepada orang banyak, kepada semua orang mata Tuhan itu tertuju. Nah, untuk itulah maka dari pihak kita manusia itu supaya selalu menjadi sasaran Tuhan, menjadi tujuan Tuhan, saudaraku, maka seharusnya selayaknya dan kita berterima kasih sekarang ini kalau Tuhan sudah menjadikan kita orang-orang benar. Benar oleh karena dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita benar, sebab Alkitab tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah menyeleweng, semua sudah berbuat salah. Tapi Tuhan sudah membenarkan kita ketika Dia berkorban nyawa untuk kehidupan kita, dan kita percaya kepada Dia, maka kita dibenarkan Tuhan. Lah, sekarang ayat yang ke-16 ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Jadi jelas justru Tuhan itu berkenan, ya, tertuju, atau kita sedang disasar jika kita nyata Tuhan melihat bahwa kita ada hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Nah, ini kita tunjukkan, kita lihat dari perikopnya ini, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ini dibuktikan ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia berkeliling. Ya, ini hatinya Tuhan. Untuk apa dia berkeliling? Dia berkeliling dari kota sampai di desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah melakukan. Mengajar dalam rumah-rumah ibadah, saudara sekalian. Tapi juga dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan segala penyakit dan kelemahan itu dipulihkan, disembuhkan semua. Ini luar biasa. Ya, ini kita sudah belajar, saudaraku, dalam di penggembalaan GKGM ini menyangkut hubungan antara murid dan guru. Saudaraku, kita sudah banyak mendengar seorang guru, dia mempunyai karunia yang namanya pengetahuan untuk mengajar, saudaraku. Ya, maka dari pihak kita sebagai murid, sebab dia mengajar, kalau ada yang mengajar, tentu ada yang mendengar pengajaran yang diajarkan oleh guru itu, saudaraku. Nah, kita sudah mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu yang diajarkan adalah tentang iman. Iman kepada Yesus. Tentang Yesus. Yesus yang tersalib. Ya, Yesus yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar, saudaraku. Dan sekaligus dia akan datang kembali untuk menjemput kita, gerejanya, yang di hari-hari ini dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan ajarkan, sampai pun dia menyembuhkan orang-orang sakit dan kelemahan ini, Tuhan sudah melakukan dengan heran.
Tapi pada malam hari ini, sore malam hari ini, saya ingin melanjutkan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini suatu lanjutan daripada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sekalipun Tuhan itu sudah mengajar di dalam bait Allah dan memberitakan Injil tentang keselamatan, Injil tentang kerajaan surga, dan banyak orang sakit dan kelemahan dijamah disembuhkan oleh Tuhan, saudaraku. Ya, ternyata Tuhan masih melihat. Perhatikan, Tuhan masih melihat ada sesuatu yang kurang. Hal itu harus ditingkatkan. Apa yang Tuhan lihat, saudaraku? Coba sekarang kita akan membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-36, saudaraku. Ayat yang ke-36 ini bagian yang kedua. Melihat orang banyak itu. Ini orang banyak itu orang yang sudah mendapatkan pengajaran, pelajaran tetap jelas, Injil tentang kerajaan surga, termasuk orang sakit yang disembuhkan dan kelemahan tadi disembuhkan, saudaraku. Dia katakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ada apa? Ada apa? Kan Tuhan sudah memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang keselamatan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan, yang hidup dalam dosa dan kejahatan, aib, itu kelemahan itu aib atau cacat celah juga dijamah oleh Tuhan. Tapi Tuhan masih melihat kepada mereka. Belum cukup untuk mereka itu, yang menerima keselamatan itu belum cukup. Tuhan sudah melakukan itu. Tapi ayat 36 ini memberikan suatu kekuatan, dorongan, dan semangat, saudaraku. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, apa maksud dari ayat ini, saudara? Bagian yang kedua ini, Tuhan mengingatkan jangan kehidupan kita yang sudah diselamatkan itu, yang sudah dibenarkan itu, yang sudah percaya kepada Yesus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu, lalu kita puas hanya di situ, saudara. Tidak mau meningkat lagi, saudara. Ya. Kenapa? Sebab ketika Tuhan melihat orang banyak itu lelah dan terlantar itu, Tuhan melihat seperti domba tanpa gembala. Artinya apa? Kehidupan yang sudah diselamatkan itu, saudara, harus dilanjutkan untuk supaya domba-domba atau orang banyak itu dibawa masuk dalam kandang penggembalaan. Harus digembalakan. Kenapa harus digembalakan? Nanti jawabannya. Saya akan membuktikan. Ya, kenapa juga Paulus dia menegaskan untuk kita meningkatkan, tidak berhenti kepada pengajaran dasar itu. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-6, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6 kita akan membaca, saudaraku. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 untuk supaya kita tidak tetap seperti anak-anak, bagikan anak-anak, saudaraku. Ibrani pasal yang ke-6, saudaraku. Ayat yang pertama, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ya, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Perhatikan, asas-asas pertama itu pengajaran dasar, pengajaran mula-mula dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan,
penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkan. Bukan berarti kita meniadakan pengajaran dasar tentang pertobatan, tentang baptisan air masih dibutuhkan. Yang dimaksud ini adalah ketika kita sudah menerima pengajaran dasar ini, ya sudah terima Yesus, ya bertobat, dibaptis, lahir baru, jangan berhenti sampai di situ. Kalau dalam susunan tabernakel, ini masih di halaman. Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu pintu gerbang. Dari suasana padang gurun, suasana dunia, kita sekarang masuk melalui pintu itu ke suasana yang namanya daerah iman atau daerah kebenaran. Dibenarkan oleh karena kita percaya dan menerima Yesus. Nah, di situ kita akan melihat ada dua alat pokok, saudaraku, yaitu mezbah kurban bakaran, saudaraku, yang berbicara tentang salib di mana Kristus menjadi kurban. Itulah baptisan darah atau pertobatan, saudaraku. Kristus yang disalib itu sebagai kurban, saudaraku, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, saudaraku. Kehidupan kita ini, dia penggenapnya, saudaraku. Dia penggenapnya. Lalu dilanjutkan. Bukan hanya cukup bertobat, kehidupan itu juga harus lahir baru. Ada alat dalam tabernakel itu yang namanya bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan, yang berbicara tentang ya kelahiran baru, baptisan air. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapatkan hati nurani baik, yang baik kepada Tuhan. Tidak cukup hanya di situ, maka kita harus ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi. Sebab kalau kita berhenti di situ, ya tidak mau meningkat, ya sudah cukuplah. Yang penting aku sudah percaya Yesus, sudah selamat, ya sudah. Nah, ini yang membuat kita tidak bergairah, tidak bersemangat, yang pada akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan pada akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama. Karena tidak mau meningkat. Ya, setelah itu baru nanti kita dibawa dalam suasana yang lain, saudaraku. Bukan di halaman lagi, yaitu melalui pintu kemah, saudaraku. Ya, pintu kemah ini pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini. Ya, pintu yang kedua. Ya, setelah pintu gerbang, pintu kemah, saudaraku. Pintu kemah ini memisahkan antara ruangan suci dan halaman. Nah, kita melihat lewat pintu kemah inilah kita dibawa masuk kepada yang namanya ruangan suci. Yang di situ ada 3 macam alat, saudaraku. Ya, pelita emas, meja roti sajian dengan ukupannya, dan mezbah dupa emas. 3 macam alat ini adalah berbicara tentang ibadah-ibadah. Dalam kebaktian kita, saudaraku, pelita emas itu adalah ibadah raya hari Minggu. Di sana kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus, dengan karunia-karunia yang heran. Ya, dengan adanya kesaksian-kesaksian. Ya, nanti jika Tuhan izinkan, kita sudah tatap muka, tentu nanti banyak kesaksian-kesaksian di hari Minggu. Karunia Roh Kudus dicurahkan itu, membuat kehidupan jemaat itu hidup. Ya, dia menyaksikan cintanya Tuhan. Lalu alat yang kedua, di sana ada meja roti sajian.
itu adalah ibadah PA, berbicara tentang pengajaran firman Tuhan yang disertai dengan perjamuan suci. PA semacam ini. Ya, di situ kita dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan anak Allah. Bersekutu dengan anak Allah. Tidak cukup hanya di situ, maka Tuhan tingkatkan lagi. Roh Kudus firman dan Roh Kudus ini mendorong kita untuk kita bisa masuk dalam doa penyembahan. Itulah misbah dupa emas. Ya, doa penyembahan atau misbah dupa ini atau doa penyembahan ini membawa kita untuk masuk dalam proses perobekan daging. Daging sampai sewaktu-waktu daging kita ini, daging yang penuh dengan keinginan ini, betul-betul dirobek. Dan daging sampai tidak bersuara lagi. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan. Dibawa ke kandang penggembalaan, ruangan suci, di mana di dalamnya ada 3 macam alat ini. Nah, itu sebabnya kenapa dalam Injil Matius pasal yang ke-9 tadi, Tuhan masih melihat orang lelah dan terlantar ini. Ini orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang sudah menerima Injil tentang keselamatan ini. Ya. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat, maka dia sebutkan, ya, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Hatinya Tuhan itu berbelas kasihan kepada mereka. Sebab Tuhan melihat dia gembala yang baik, gembala yang sudah memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Dia melihat keadaan orang yang semacam itu. Melihat orang-orang itu lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Artinya apa? Artinya apa? Lalu kita bisa mengambil satu kesimpulan, saudara sekalian. Ya, ada 3 hal, ya, yang membuat domba itu terlantar. Tadi saya mengatakan ini berbicara tentang hubungan antara domba dan gembala. Ternyata ada domba yang terlantar. Ternyata ada domba yang tersesat. Ada domba yang lelah. Ada jemaat. Domba-domba itu dia tentang jemaat. Yang ini yang Tuhan lihat. Saya tidak menambah-nambah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa itu lelah, saudara? Ya, saya rasa kita semua mengalami lelah. Pernah lelah, capek. Aduh, aku capek. Karena kerja keras. Karena suatu hal. Duh, capek aku, lelah. Penat, capek, payah. Lelah itu artinya juga sudah tidak ada tenaga lagi. Aku lelah, capek. Aku nggak sanggup melanjutkan. Kalau itu perjalanan, nggak sanggup lagi meneruskan perjalanan ini. Ini arti lelah. Ini yang Tuhan lihat. Ini yang Tuhan lihat dari kehidupan kita. Tuhan lihat kehidupan kita itu sebetulnya penat, capek, lelah, payah, dan sudah tidak bertenaga. Coba bayangkan, kalau jemaat, kalau domba-domba dalam keadaan yang semacam ini, saudara, ini benar-benar akan menjadi makanan empuk dari serigala-serigala yang buas itu. Itu sebabnya dia tampil. Hatinya yang penuh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu. Untuk apa? Untuk sudah pasti menorong orang-orang yang dia lihat lelah dan terlantar itu. Disebutkan lelah dan terlantar. Apa itu terlantar?
Kata terlantar ini saya coba-coba cari arti dari terlantar ini, saudaraku. Artinya terletak di jalan. Ya, ditelantarkan lah. Ada cerita kan? Ada cerita, ya sering, ya pernah saya mendengar cerita, saudaraku. Ya benar atau enggak, nampaknya memang benar, saudaraku. Karena sampai di media, saudaraku. Ya, seorang anak dia sengaja menelantarkan orang tuanya. Dibawa ke suatu tempat, lalu ditinggal begitu saja. Iya, ini coba, ini bukan hanya barang yang telantar, yang ditelantarkan, orang pun, orang tua, ada yang diperlakukan seperti itu. Saya nggak tahu alasannya apa. Ya, pasti banyak alasan, ada alasan-alasan kenapa begitu. Terletak di jalan, tidak terpelihara, itu namanya terlantar. Nggak dipelihara, nggak terpelihara. Tidak ada yang merawat. Coba bayangkan. Ya, saya ini punya tanaman banyak saudara di rumah. Ya. Adenium, juga tanaman-tanaman yang lain saudara banyak. Ya. 2-3 hari nggak disiram saja saudara. Ya sudah mulai terlantar. Muncul rumput-rumput yang lain, dibiarkan terlantar. Ya, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat. Sudah lelah, nah, kalau ini kita gabungkan, sudah lelah, tidak ada yang merawat. Tidak ada yang memelihara. Itu sebabnya saya harus menunjukkan ini. Ada. Kenapa sampai lelah dan telantar itu? Tadi saya mengatakan ada 3 hal yang membuat domba itu terlantar. Yang pertama, ini yang kita periksa pada hari ini. Jika sampai, kalau bisa yang kedua dan ketiga. Yang pertama adalah tidak tergembala. 1. Ya, yang kedua, domba itu tersesat atau jatuh ke dalam jurang. Ini jatuh ke dalam jurang untuk sekarang bukan, ya, itu dosa dan kejahatan. Ya, juga tersesat di padang belantara. Apa itu padang belantara? Dunia ini. Jadi dosa dan kejahatan dan dunia ini, saudara, ini bisa membuat domba itu tersesat dan terhilang. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, tersesat di atas gunung. Apa ini tersesat di atas gunung? Gunung ini gunung penyembahan. Ya, tersesat dalam penyembahan. Bukan menyembah kepada Allah, kepada Tuhan, tapi menyembah kepada lain. Diarahkan kepada penyembahan yang lain. Ini tersesat di atas gunung. Nanti kita akan baca, semua ada ayatnya. Nah, sekarang kita periksa bagian yang pertama. Ya, kita periksa bagian yang pertama. Dan itu sebabnya, saudaraku, kenapa kehidupan kita itu harus digembalakan? Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kenapa Paulus mengajarkan dalam Ibrani pasal 6 itu harus kita tinggalkan, kita mau meningkat maju kepada pengajaran yang penuh itu. Karena kalau tidak ditingkatkan, jawabannya bisa menjadi lelah dan juga bisa menjadi terlantar. Itu sebabnya harus ditingkatkan, dibawa, ya, untuk supaya kehidupan yang selamat itu, yang sudah diselamatkan oleh Injil Kerajaan Surga itu dibawa kepada
Gembala agung pemelihara jiwa. Dibawa masuk dalam kandang penggembalaan. Ini adalah lanjutan untuk supaya domba-domba itu, supaya jemaat itu tidak lelah dan terlantar. Kalau lelah dan terlantar, sudah barang tentu akan menjadi makanan empuk dari serigala yang buas. Ini mudah dipengaruhi. Dan dia akan goyah ketika ada pengaruh-pengaruh, apalagi pengaruh yang memberikan janji-janji manis, iming-iming manis. Domba-domba jemaat akan banyak. Saya bisa melihat itu. Karena janji ini, janji itu. Oh, nanti kalau kamu ibadah di sana gini, ya kamu akan gini, macam-macam saudaraku janjinya. Janji keberuntungan. Padahal kita ya harusnya tidak perlu dalam ibadah itu mencari keuntungan, tidak perlu. Kenapa? Kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, rasa puas, itu sudah memberikan keuntungan. Lalu untuk apa lagi kita mencari keuntungan? Ibadah hanya untuk itu yang kita kejar. Bukan bagaimana kita beribadah itu kita bisa bertemu Tuhan secara pribadi lewat firman-Nya itu. Ini yang sedang digandrungi orang-orang Kristen di hari-hari ini. Ibadah tetapi ingin mencari sesuatu yang lain. Bukan firman, bukan Tuhan Yesus yang dia cari. Hanya mencari cuan, untung. Mencari keuntungan. Dia lupa bahwa Tuhan sudah menyiapkan keuntungan yang besar. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kenapa bagian yang pertama yang menjadi penyebab lelah dan terlantar itu adalah karena tidak tergembala, tidak mau digembalakan, tidak mau tergembala. Dia ingin jadi orang bebas saja, kemana saja oke. Ini yang disebab. Padahal sesungguhnya kalau kita digembalakan dan kita tergembala, kita terpenuhi adanya gembala ini suatu tugasnya untuk memberi makan. Bolak-balik saya menyatakan, tugasnya seorang gembala itu memberi makan. Jadi yang mencari rumput itu adalah, itu tugasnya gembala ngarit. Ya, kapan gembala itu ngarit? Ya, saya sih pernah jadi gembala kambing, saudaraku. Ya, saya kalau kerbau, sapi nggak punya, saudaraku. Tapi pernah Tuhan izinkan bapak saya ini beli kambing 2 ekor. Ya seneng juga, senep juga biara kambing itu, saudaraku. Risikonya apa? Mesti ngarit cari rumput. Kalau enggak ya kita bawa kambing itu ke sawah. Harus tunggu, harus jagai. Tentu mencari tempat-tempat rumput yang hijau, yang baik. Itu secara fisik. Demikian juga kalau kehidupan itu digembalakan, maka gembala itulah yang akan mencari rumput. Dan tidak mungkin gembala itu mencarikan rumput yang jelek atau mengelabui rumput-rumput yang kering diambilin, dikelabuin, saudara. Ya, supaya kelihatan hijau, saudara. Kambing-kambing atau domba-domba itu kasih kacamata hijau. Supaya rumput yang kering nampak hijau. Wah, ini pemalsuan, saudara. Bukan itu. Sudah barang tentu seorang gembala dia pasti mencari rumput yang paling baik. Kemarin saudaraku pada hari Jumat tanggal 6 itu kami sempat adakan reuni, saudaraku. Reuni teman-teman dengan teman-teman waktu masih di SD.
Dan salah satu teman ini yang namanya, ya saya sebutkan namanya Suwarno ini, saudaraku. Ya, dia lebih dulu punya kambing, saudaraku. Waktu kecil-kecil dia punya kambing. Dan saya senang ke sawah sama dia. Ya, ngarit. Jadi saya bantu saudara kami ini, saudaraku. Ya, ngarit, saudaraku. Nanti sudah sore begitu, saudaraku. Matahari sudah hampir terbenam, kita baru pulang. Senang. Dan saya melihat, saya juga merasakan itu. Yang kita cari rumput yang paling baik. Lah, ketepatan Tuhan izinkan saya dibelikan kambing. Ya, bukan membantu kan, punya kambing sendiri, harus ngarit sendiri. Ya, kalau di rumah saya pulang sekolah itu bawa ke sawah, bawa ke kebun tebu, saudaraku. Bawa situ cancang, ya, sampai nyeklai tebu sambil ya gitulah, saudaraku. Atau kalau nggak pulang sekolah ini, belum sampai pulang sekolah, saya mampir ke tempat teman. Ya, cari makanan kambing dulu sebelum sampai rumah. Itu yang namanya kemeladih, itu benalu, saudaraku. Ya, benalu di pohon-pohon mangga dan semua itu. Wah, cari yang baik, saudaraku. Pulang itu udah bawa satu buongkok begitu, taruh di sepeda, saudaraku. Saya punya sepeda Hunto, saudaraku. Dulu waktu saya sekolah sih pakai sepeda Hunto, saudaraku. Jadi ya gitulah. Ya kita orang desa, saudaraku. Ya gitu. Pasti kalau digembalakan itu, gembala pasti mencarikan makanan yang baik. Lalu kalau itu gembala sidang, saudaraku, apakah kita harus manjat pohon atau cari rumput? Bukan. Dia mencari rumput, dia ngarit itu di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan dia ngarit. Dan itu sebabnya kami menghimbau kepada jemaat, ya, domba-dombanya Tuhan, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Supaya ketika gembalamu ngarit itu, mencarikan rumput itu, benar-benar itu mendapatkan rumput yang hijau, rumput yang dari Tuhan. Bukan firman dari akal pikiran, bukan itu. Dari perasaan, bukan. Tapi betul-betul Tuhan berikan firman Allah, rumput yang hijau itu untuk kebutuhan domba-domba ini. Untuk apa? Untuk supaya domba-domba ini tetap dalam kandang penggembalaan, tidak terlantar. Kenapa domba itu terlantar? Karena tidak mau digembalakan, mau suka-sukanya. Ya, mau suka-suka mencari rumput sendiri. Dia merasa diri hebat. Dia merasa diri hebat. Dia tidak perlu gembala. Ya oke. Saudara tahu, gembala ini adalah ditugaskan oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang, menggembalakan kambing domba, atau sekarang ada sidang jemaat. Dia penunggu, dia penanggung jawab. Saudara, tetapi dia juga pelindung. Pelindung atas domba-domba, pelindung atas jemaat. Jadi gembala ini, dia juga pelindung, bukan hanya dia tugasnya mencari makan, itu iya. Tapi dia juga pelindung. Gembala itu, dalam susunan tabernakel, itu ditempatkan pada tudung tabernakel, tudung yang pertama, kain linen halus. Tujuannya apa tudung itu? Untuk melindungi apa yang ada di dalam tabernakel, dalam ruangan itu. Tapi tudung ini juga adalah yang langsung bisa kita lihat. Tudung yang pertama, tudungnya seorang gembala itu adalah tudung iman. Jadi yang kita bisa lihat dari seorang gembala itu, imannya seorang gembala, sikapnya seorang gembala dalam firman Allah itu, yang dia tugasnya untuk melindungi ruangan suci,
maupun ruangan maha suci itu. Tudung yang pertama dari linen halus, tudung yang kedua bulu kambing, tudung yang ketiga ya kulit domba celup merah, dan kudung yang terakhir yang paling atas ini mina gajah atau lumba-lumba untuk melindungi pelindung. Nah, itu sebabnya saudaraku, digembalakan dan sampai tergembala itu adalah kebutuhan mutlak dari seekor domba atau domba itu sendiri. Dan saya sering mengatakan kebutuhan pokok dari domba ini untuk supaya dia tidak terlantar adalah keberadaan seorang gembala. Setiap kali saya bertanya, apa sih yang dibutuhkan domba, kebutuhan pokok dari domba itu? Ada yang menjambat rumput, ya tidak salah juga, silakan aja. Ya, tetapi saya harus memberikan jawaban. Kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendasar dari seekor domba itu adalah gembala. Kalau ada gembala, semuanya akan selesai. Tapi ternyata yang dilihat oleh Tuhan, ada kehidupan yang lelah dan terlantar. Tadi saya mengatakan, apa yang disebab domba-domba terlantar? Tidak mau digembalakan, sak maunya sendiri. Sak suka-suka sendiri. Tidak mau. Jangan. Lebih baik kita digembalakan oleh Tuhan. Kalau kita digembalakan oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur pasal 23. Ya, kita akan membaca, ya kita akan gunakan waktu ya yang tidak banyak ini, saudaraku. Mazmur pasal 23 ini ayat-ayat yang tidak asing buat kita. Ya, kalau kita digembalakan oleh Tuhan, apa yang Tuhan buat? Raja Daud, dia menuliskan. Dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Gembala dari domba. Betul-betul domba, dia punya domba. Orang tuanya punya domba. Dia gembala, dia menggembalakan 2-3 ekor domba. Enggak masalah 2-3 ekor atau 4-5 ekor atau 100 atau 1000 ekor, tidak masalah. Dia ada pengalaman bagaimana sebagai seorang gembala yang tugasnya untuk memberi makan, menjaga, melindungi, memelihara daripada domba-domba itu. Lalu dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan Saul yang notabene adalah mertuanya sendiri. Menjadi raja Israel untuk menggembalakan Israel. Ya, sebab Israel dombanya Allah, domba-dombanya Allah. Dan itu sebabnya dalam Yeskiel ketika Tuhan memilih domba-domba, memilih gembala-gembala untuk menggembalakan domba-domba, tetapi tidak melakukan dengan benar, wah, Tuhan menjadi marah dan Tuhan memecat itu gembala-gembala itu. Saya nggak akan ke sana lebih dulu, tapi saya ingin menunjukkan kalau kehidupan itu tidak mau terlantar, tidak mau lelah dan terlantar, maka harus digembalakan. Harus digembalakan. Ya, tadi judulnya tidak tergembala mengakibatkan lelah dan terlantar. Tuhan melihat seperti domba tanpa gembala. Domba yang tidak ada gembala. Ya, ini biar ini menjadi satu kerinduan dari jemaat, saudaraku. Pergumulan jemaat, jaga gembalamu. Doakan gembalamu supaya gembalamu itu bisa menunaikan tugas dengan baik dan benar. Nah, dalam hal ini Daud dia mengakui sekalipun dia raja, dia juga ada pengalaman gembala,
Tapi sekarang saat itu dia menggembalakan Israel, saudaraku. Tapi Daud tetap dia mengakui, di atas gembala ada gembala agung pemelihara jiwa. Itu sebabnya tidak heran Daud ini dia mengatakan, Tuhan ada gembalaku. Kenapa ini keluar dari mulutnya Daud? Sebenarnya Daud ada juga seorang gembala. Bukan hanya gembala kambing domba yang 2-3 ekor itu, tapi juga menggembalakan Israel, saudara. Tapi dia tetap mengakui, di atas gembala itu ada gembala agung pemelihara jiwa. Dia merasakan, saudaraku, betapa pentingnya Tuhan itu sebagai gembalanya. Iya. Dia apa yang dia katakan? Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama ini. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Ini pengakuan dari seorang raja yang begitu masyhur saat itu. Raja yang terkenal menangan, saudara. Raja yang menangan. Ya, puji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini kita lihat. Kalau kita menerima, kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala, dalam perjanjian baru, Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa, saudaraku. Apa yang dikatakan Daud ini? Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Kalau kita digembalakan sampai kita tergembala, saudaraku, maka kita tidak akan pernah kekurangan seperti apa yang diucapkan. Tapi seringkali kita digembalakan tapi tidak tergembala. Nampaknya kita datang ke gereja, ya, bagian domba yang digembalakan, tetapi tidak mengalami kuasa dari penggembalaan itu. Amin. Biar ini menjadi koreksi. Ibadah itu kita datang beribadah hanya memenuhi kewajiban. Melayani juga hanya memenuhi kewajiban karena aku ada tugas ini, tugas itu, maka saya harus datang. Bukan dengan satu kerinduan. Biar ini mengoreksi, ya, mengoreksi saya dan mengoreksi kita semua. Biar kita perbaiki, kita perbaharui pada sore malam hari ini. Baik saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang dipercaya untuk menggembalakan sidang, juga kepada jemaat semua, sebab saya di hadapan Tuhan, saya juga domba-dombanya Tuhan. Ayo, saya juga demikian. Ini yang selalu saya juga menangis di hadapan Tuhan. Jangan sampai pelayanan ini hanya karena kewajiban, hanya peraturan. Biar sungguh-sungguh Tuhan taruh beban ini untuk jiwa-jiwa, untuk domba-domba yang adalah miliknya Tuhan ini. Sehingga jiwa-jiwa jemaat itu terpelihara, tergembala. Tapi memang ada juga domba-domba jemaat yang sulit untuk mau digembalakan, apalagi tergembala. Aku mau menjadi orang bebas, mau menjadi domba yang bebas, ini susah. Dia lupa di luar saya ada serigala yang buas. Dalam Alkitab, saudara, kita lihat, saudara. Kalau kita tidak digembalakan baik, saudaraku, ya, tadi jelas disebutkan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Akhirnya terpenuhi kebutuhannya, keperluannya. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba dibaringkan di atas rumput hijau.
Rumput kan untuk dimakan sebetulnya. Tapi bukan hanya untuk dimakan, tapi juga membuat nyaman. Firman itu juga menjadi kebutuhan pokok. Ya, di samping gembala tadi, kebutuhan makanan satu, itu rumput satu. Tapi rumput itu, firman itu juga membuat kehidupan itu nyaman dan tenang. Dan damai sejahtera itu ada dibaringkan di atas rumput yang hijau. Terpelihara. Membuat dia tenang, membuat dia nyaman. Bukan kebutuhan makanan saja yang terpenuhi. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang, bukan air yang keruh. Bukan air yang keruh, air yang tenang. Membimbing itu membawa kepada satu ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran kita, angan-angan kita tenang, nyaman. Loh, kalau gitu apa nggak ada masalah? Ya ada masalah, persoalan yang namanya orang hidup, saudaraku. Kemarin saya mengatakan kalau kita mau tenang, nggak mau ada persoalan, bukan dunia ini tempatnya. Tempatnya di Kembang Kuning atau ke Putih sana. Sepanjang kita hidup ya ada masalah persoalan. Tetapi kalau kita ini dalam bimbingan firman dan Roh Kudus, sekalipun kita ada masalah persoalan, ya tetap kita bisa mensyukuri, mengucap syukurlah. Dalam segala hal itulah yang dikehendaki Allah kepada kita. Tetap kita bisa bersyukur. Tetap kita bisa menerima. Tidak membuat kita berputus asa. Tidak membuat kita menjadi kecewa. Ya, ini saya lanjutkan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dari lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, dan seterusnya. Bukan berarti tidak ada ada lembah. Ada lembah yang harus dihadapi, saudaraku. Tetapi dia katakan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu. Sebab di situ ada Tuhan. Dengan kuasa, dengan kekuatannya. Menjaga dan melindungi. Tuhan yang dimaksud ini adalah Tuhan yang ada gembala. Agung pemelihara jiwa itu. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini luar biasa. Dan saya sangat dikuatkan dalam hal ini. Di satu sisi saya juga ada domba-dombanya Tuhan. Tapi di situ juga Tuhan menunjukkan, oh ini loh jadi gembala itu. Ya, jadi gembala ini. Ya, untuk apa? Untuk bagaimana supaya domba-domba yang dipercayakan itu juga lihat contoh yang sempurna ini. Tugasnya gembala itu membuat semuanya nyaman. Tuhan membuat semua nyaman. Nyaman. Dalam perjanjian baru, saudaraku, jelas disebutkan, akulah gembala yang baik. Ya, gembala baik menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Tapi sebaliknya, sebaliknya. Tadi saya mengatakan, kalau domba-domba dalam keadaan lelah dan terlantar, ini akan menjadi makanan empuk dari serigala. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 10, di samping Tuhan juga menampilkan pribadinya sebagai gembala yang baik itu, maka juga ya di bawahnya ditulis gembala-gembala upahan.
gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Dan ketika serigala itu datang, dia pergi, dia lari, tinggalkan itu domba-domba, sehingga domba-domba itu dicerai-beraikan oleh serigala-serigala. Nah, itu sebabnya kenapa saya mengatakan, ya menurut firman Tuhan juga, pentingnya seorang gembala dalam jemaat Tuhan. Pentingnya seorang gembala di tengah-tengah sidang jemaat itu. Bukan saja dia bertugas untuk memberi makan, tapi dia diberi tanggung jawab untuk mengadakan suatu penyautan, doa penyautan. Doa penyautan ini bagikan perlindungan. Perlindungan dari seorang gembala untuk domba-domba yang dipercayakan. Dibawa kepada gembala yang agung, pemelihara jiwa. Tugasnya membawa, ini loh Tuhan, gembala agung, domba-domba yang Tuhan percayakan. Maka gembala agung pemelihara jiwa, dia yang akan menolong. Akan menolong. Jadi penting ini seorang gembala untuk membawa dalam doa penyautannya itu. Itu sebabnya pernah saya mengatakan bahwa ada 2 beban dari seorang gembala ini. Ya, jemaat tahu dan mendoakan gembalamu. Yang pertama adalah beban tugas. Beban tugas ini, tugasnya dia memang punya tugas untuk memberi makan. Tadi saya sudah menjelaskan tugasnya seorang gembala. Tapi beban yang kedua ini, yang lebih daripada memberi makan, namanya beban tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya seorang gembala? Untuk membawa doa penyautan itu kepada Tuhan. Dan itu sebabnya, janganlah, saya harus mengatakan ini, janganlah kita menyusahkan hati gembala. Jangan sampai doanya itu tergendala karena sikap kita yang tidak baik. Berikan waktu untuk gembalamu itu membawa doa penyautan kepada Tuhan. Dan itu tidak menguntungkan buat kita. Buat kita sidang jemaat tidak menguntungkan kalau kita membuat gembala itu tidak bisa tergendala doanya, menyusahkan gembala. Nggak ada untungnya. Dampaknya kepada seluruh jemaat. Karena ulah satu orang saja, seekor domba ini. Ini dampaknya kepada seluruh sidang jemaat. Ya, karena apa? Dia membawa seluruh sidang jemaat itu kepada Tuhan. Saudara sekalian, ya, biar ini aku menjadi suatu nasihat, ya, peringatan kepada kita, dan Tuhan sangat-sangat melihat keadaan kita, bagikan orang banyak ini yang membuat keadaan itu lelah dan terlantar itu, yang pada akhirnya membuat hatinya Tuhan tergerak oleh karena belas kasihan itu. Untuk apa? Tuhan katakan seperti domba tidak bergembala. Artinya domba-domba yang lelah dan terlantar harus dibawa dalam kandang penggembalaan. Mau gitu loh digembalakan itu. Ya, puji Tuhan. Biar ini menjadi koreksi buat kita semua. Saya juga banyak kekurangan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dan menggembalakan sidang. Mungkin juga sidang jemaat juga demikian. Seringkali juga kita macam-macam, saudara. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita semua tidak ada kemampuan apa-apa. Yang seringkali kita juga mencari jalan kita sendiri. Tidak mau taat dan dengar-dengaran, saudara. Ayo kita datang kepada Tuhan dengan segala kekurangan kita. Di atas gembala ada gembala agung.
Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus, kurbannya Kristus. Inilah kekuatan kita yang bisa membangkitkan semangat kita, yang membuat kita berkobar-kobar, yang membuat kita kuat, yang membuat kita mau untuk digembalakan sampai tergembala. Haleluya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita akan melakukan satu pujian, saudaraku, yang menantikan Tuhan. Buku Pesalum nomor 142. Buku Pesalum nomor 142 yang menantikan Tuhan. Haleluya. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, biarlah kami mau menantimu dalam kandang penggembalaan yang Engkau sediakan di Tuhan. Di sana Engkau mempersiapkan kehidupan kami, yang menggairahkan kehidupan kami, yang memberikan harapan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak lelah tadi, tidak terlantar lagi, sebab Engkau sudah membimbing, memimpin kami untuk kami tidak terlantar dan lelah Tuhan. Terima kasih untuk asuhan firman-Mu. Namun demikian kami menyadari Tuhan, kami mengaku di hadapan Engkau, kami belum seperti apa yang Engkau kehendaki, dan itu sebabnya ampuni kami semua, mulai dari hamba dan seluruh sedang jemaat-Mu yang domba-domba-Mu ini Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami menolak penggembalaan ini, seringkali kami mau mencari jalannya sendiri. Tapi biarlah firman Allah pada sore malam hari ini mengingatkan kami, menguatkan kami, memberikan kepastian kepada kami untuk kami mau digembalakan
sampai kami tergembala, terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Gembala agung, pemelihara jiwa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sucikan hati kami supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih kami sambut perjamuan suci ini, tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menunaikan perjamuan suci. Kita persiapkan bagi yang sudah mempersiapkan diri. Dan kita nanti akan makan bersama-sama. Kita makan bersama-sama tubuh darah Kristus ini. Ya, puji Tuhan. Saya ingin menunggu kepada kita semua. Ya. Dan kita siapkan. Dan kalau sudah siap, mari kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk tubuh-Mu, makanan yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk bimbingan-Mu. Engkau sudah membawa kehidupan kami jadi domba-domba yang dipelihara, domba-domba yang digembalakan, dan kami tidak mau lelah dan terlantar lagi Tuhan, tapi kami boleh menerima pemeliharaan dari Gembala Agung, pemelihara jiwa, lewat gembala-gembala yang Tuhan percayakan di bumi ini untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala Agung pemelihara jiwa, yang sudah menolong kami semua, yang sudah membawa kehidupan kami untuk digembalakan kembali Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah PA pada sore malam hari ini. Tuhan sudah menolong, memberkati kita semua. Ya, mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah. Besok ada ibadah doa dan penyembahan saat jam 5:30 sore. Lalu nanti dilanjutkan pada hari Minggu Raya tanggal 15 Mei, saudaraku. Itu merupakan ibadah Minggu Raya kita, ya, jam 5:30 sore tepat, ya. Dan nanti selanjutnya akan diumumkan, saudaraku, untuk supaya kita bisa mengetahui. Dan perlu saya menyampaikan dan kita doakan, saudaraku, bahwa ya, jika seizin Tuhan tanggal 26 ini saat ibadah kenaikan Isa Al-Masih, yang nanti juga akan dilaksanakan pada sore hari jam 5:30 sore,
Ya, kita berdoa, saudaraku, untuk kita mengadakan ibadah tatap muka yang perdana, saudaraku, untuk ibadah ya selanjutnya, ya, mulai tanggal 26 itu, saudaraku. Dan sekarang memang gereja masih diperbaiki, direnovasi, saudaraku, ya, untuk mengganti jendela-jendela itu. Nanti ada jendela itu ada gambarnya alat-alat tabernakel, dan kita doakan supaya semuanya ya berjalan dengan baik, ya. Untuk itu saya juga menyampaikan kepada kita semua, bagi sidang jemaat yang tergerak hati untuk mengambil bagian dalam persembahan-persembahan dalam renovasi ini, dipersilahkan bisa melalui Ibu Kasmi sebagai bendahara pembangunan, juga bisa melalui Ibu Nimas, gembala bendahara gereja kita, juga bisa melalui saya. Nanti saya akan menyampaikan kepada yang bertugas di sana, ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya tidak ada sesuatu hal dan bisa selesai tepat pada waktunya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, ya, juga berdoa untuk sesibet yang dalam pemulihan, juga orang-orang tua kita semua, baik yang ada di Sidorejo, di GKGM maupun di Pondok Chandra. Ada orang-orang tua yang perlu kita doakan. Ya, ada Putris di Jakarta dan cukup usia juga 78. Ya, kalau tidak salah, kita juga doakan selalu supaya Tuhan menolong kita semua. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik dan luar biasa, Engkau sudah melawat kami. Dan sekarang Tuhan, kami menyerahkan acara ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami dan penggembalaan, khususnya di Gereja Kristus Gembala Menanggal. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau memberikan firman Allah untuk disampaikan kepada sidang jemaat-Mu. Tolonglah Tuhan hamba ini, Tuhan, yang hamba ini tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa. Biarlah Tuhan Engkau menolong hamba untuk mampu melayani Engkau dengan benar dan murni, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula kami rindu untuk bisa beribadah tatap muka. Jika seizin Engkau, kami akan mulai tanggal 26 Mei ini, Tuhan. Biarlah Engkau membuka jalan, dan saat ini kami sedang merenovasi tempat ibadah, memperbaiki ibadah tempat ibadah ini. Biar Tuhan juga menolong dan menyertai sampai selesainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, besar, kecil, muda, dewasa, sampai yang paling sepuh pun, terutama yang paling sepuh. Biar Tuhan memberkati semua di masa tua, memberikan sukacita, berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada ibet dan kelemahan tubuh, juga yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Dalam pemulihan, Tuhan juga Engkau jamah, Engkau memberkati, memberikan kekuatan baru, pulih, sembuh secara sempurna, dan bisa beribadah melayani Engkau kembali. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu semua, ya Tuhan, dalam bentuk apapun juga, masalah persoalan, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara yang pusat, di daerah, TNI Polri, bahu-membahu untuk memikul tanggung jawab yang berat ini, memberikan hikmat akal budi yang dari Engkau untuk mampu, Tuhan, mampu melaksanakannya, dan sehingga kebijakan-kebijakan itu benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera-Mu menaungi bangsa kami, gereja-gereja-Mu semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan berpisah, kami menyerahkan hidup kami sepenuh kepada-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua.